Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya punya bahan sancang mame yang ini saya taruh di dalam pot yang lebih besar, dan kelihatannya sekarang udah tumbuh subur. Jadi saya mau coba lihat akarnya ini udah sampai di mana. Ini memang sengaja saya taruh di pot yang lebih besar karena kemarin saya pengen ini masih perlu banyak cabang baru, jadi saya kasih media tanam lebih banyak di bawahnya. Nah, harapannya akar dari pot yang kecil bisa turun sampai ke bawah. Jadi ini cara saya biar mame yang memang potnya kecil bisa tetap tumbuh subur. Jadi kita taruh di media tanam atau kita kasih media tanam yang lebih besar bisa di bawahnya seperti ini, atau yang kemarin saya pernah bikin videonya langsung di pot besar disusun beberapa bahan mame. Sebelum ini saya buka, mungkin sebaiknya ini saya pangkas dulu bagian atasnya karena ini ranting-rantingnya udah tumbuh banyak. Jadi ini saya pangkas dulu. Kalau untuk sancang relatif mudah pangkasnya karena daunnya dia langsung mepet dua seperti ini. Biasanya saya langsung pangkas pas di atas daunnya. Nanti harapannya nanti tumbuh cabang juga dua biasanya. Ini relatif gampang untuk sancang, jadi percabangannya juga banyak. Nah, mungkin sebelum saya habiskan daunnya, mungkin sedikit saya bahas lagi tentang daun bonsai yang mengecil. Nah, yang ini awalnya udah kecil-kecil, daunnya udah sangat kecil, udah walaupun sebenarnya masih pengen lebih kecil lagi. Nah, setelah percobaan saya yang ini, akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa untuk mengecilkan daun itu sebenarnya bukan hanya karena di pruning atau dipangkas terus, tapi tergantung dengan media tanamnya juga. Artinya daun itu akan mengecil ketika habis kita pangkas. Dia akan mengecil ketika akar di dalam potnya ini udah penuh. Jadi akar di dalam potnya udah penuh, kita pangkas, dan ketika dia tumbuh lagi terbatas karena akarnya misalnya udah mentok atau udah penuh, jadi dia akan muncul daun dengan ukuran yang relatif lebih kecil dari normalnya. Jadi karena kenapa kesimpulan saya seperti itu, karena ini waktu itu udah kecil-kecil ya, kecil-kecil daunnya. Jadi ketika dikasih media tanam yang lebih banyak, dia bisa lebih bebas akarnya, daunnya malah jadi tambah besar ya, daunnya jadi tambah besar. Nah, ini saya coba pruning lagi, nanti akarnya juga akan saya potong. Ini dari pengalaman saya seperti itu, bahwa ketika media tanamnya kita kasih lebih besar atau potnya kita kasih yang lebih besar, pertumbuhannya jadi agak cepat dan lebih lebih sehat dan lebih, untuk ukuran daunnya jadi lebih besar dari ketika potnya nggak ditambah. Oke, ini masih saya pangkas. Lumayan ini sejak saya tambah media tanamnya ini, pertumbuhan rantingnya jadi lebih banyak, lebih cepat. Tapi ini kelihatan bahwa di sini ada daun lebih besar karena memang dia dapat media tanam baru, lebih leluasa akarnya untuk tumbuh. Oke, ini udah saya pangkas. Oke,
Sekarang kita lihat akarnya. Oh, ternyata udah lumayan banyak. Ini sebenarnya kayaknya belum sampai 1 bulan. Memang sanjang ini juga pertumbuhannya sangat cepat, akarnya juga cepat. Ini belum 1 bulan saya masukin ke dalam pot plastik ini. Oke, nah ini teman-teman lihat akarnya juga udah sampai ke bawah ya, udah lumayan banyak. Nah, ini saya potong. Langsung saya potong di akar yang keluar. Nah, ini nanti bisa langsung diletakkan lagi. Jadi ini akarnya keluar dari lubang pot. Oke. Nah, ini kalau misalnya masih pengen lebat lagi, ya kita taruh lagi. Atau kalau mau diganti media tanamnya dulu pakai yang lebih baru juga nggak terlalu masalah. Mungkin ini agak spesial untuk sanjang karena sebelumnya juga udah saya intip di bawahnya kok udah ada akar sampai ke bawah, berarti akarnya udah lumayan banyak. Makanya saya coba buka hari ini, ternyata memang udah banyak akarnya. Oke, saya kira itu dulu untuk sanjang mame ini, dan tadi sedikit pembahasan saya tentang mengecilkan daun tanaman bonsai, walaupun sebenarnya sebelumnya udah pernah saya bikin juga video tentang mengecilkan daunnya. Bahwa ketika kita kasih pot yang lebih besar, media tanamnya lebih banyak, ternyata pertumbuhannya jadi lebih cepat dan daunnya jadi lebih besar dari ukuran sebelumnya sebelum ditambahkan media seperti ini. Jadi untuk mengecilkan daun bonsai itu menurut saya bukan hanya pemangkasan aja, tapi tergantung nanti di akar di dalam pot itu udah penuh atau belum. Makanya sering dijawab teman-teman nanti seiring waktu. Ternyata seiring waktu itu bahwa nanti ketika nanti akarnya penuh di dalam pot, otomatis pertumbuhannya jadi terbatas. Jadi ketika kita pangkas, tumbuh tunas baru, daunnya nggak bisa tumbuh normal lagi, otomatis jadi lebih kecil sesuai dengan pertumbuhan akar di dalamnya. Jadi saran saya, kalau misalnya pohon-pohon masih masih banyak yang perlu dikejar, kasih pot yang lebih besar, nggak usah mikirin daunnya dulu ya. Nggak usah mikirin daunnya dulu, yang penting dapat ukuran cabangnya, ukuran rantingnya. Nanti ketika dipindahkan ke dalam pot yang lebih kecil, tempatnya sempit, kita pangkas, otomatis nanti daunnya jadi lebih kecil. Oke, saya kira itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan ke channel Belajar Bonsai, silakan klik tombol merah yang ada di bawah, dan kalau teman-teman suka silakan klik tombol like, bantu share juga ke akun sosial media teman-teman semua. Sampai ketemu di video Belajar Bonsai berikutnya.